Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah
bahwa di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bahwasanya ia berjanji tidak akan menyiksa suatu kaum sampai ia mengutus seorang rasul. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan pernah mengazab, menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga dengan kasih sayangnya tidak membiarkan kita berjuang sendiri dengan akal kita mencari kebenaran dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman yang bisa menuntun hamba ini menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah keselamatan terletak pada bagaimana seseorang berpegang dengan petunjuk yang mulia ini berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama telah sepakat akan wajibnya seseorang di dalam beragama ini berpegang teguh dengan wahyu ini berupa Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kapan seseorang dikatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah semua yang mengklaim dirinya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah berarti pasti dia sudah betul-betul berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah? Maka ada beberapa ciri kriteria seseorang dikatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah pertama, mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pengambilan agama mereka. Mereka berakidah sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka beribadah, salat, puasa, zakat, mereka berusaha mengambilnya dari sumber yang jelas ini berupa Al-Quran dan Sunnah. Karena wahyu berupa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber hidayah yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang betul-betul berpegang dengan keduanya, dia tidak akan pernah tersesat selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amraini." Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, aku wasiatkan dua hal untuk kalian. Lan tadhillu ba'dahuma. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima. Selama kalian berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnati. Dua hal tersebut kata beliau adalah kitab Allah wa sunnati. Yang pertama kitabullah yaitu Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Quran menyuruh kita semua mengikuti apa yang diturunkan berupa Al-Quran ini. Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Allah berfirman, "Ittabi'u," ikutilah, "ma unzila ilaikum," apa yang diturunkan kepadamu, itu Al-Quran. "Wa la tattabi'u min dunihi awliya," dan jangan kalian berpaling mengikuti selain darinya berupa pemimpin-pemimpin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagusnya agama seseorang sangat ditentukan oleh dari mana sumber dia mengambilnya. Layaknya orang mengambil air, kalau dia mengambil dari sumber yang jernih, dari sumur yang jernih, maka air jernihlah yang dia dapatkan. Kalau dia mengambil dari sumur yang keruh, maka air keruh yang akan dia dapatkan. Oleh sebab itulah Islam ini betul-betul sempurna. Segala yang dibutuhkan untuk beribadah oleh kaum muslimin telah ada, dicakup oleh Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW pernah beliau marah besar ketika Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu datang membawa di tangannya terdapat lembaran Taurat, lembaran dari kitab yang terdahulu. Rasulullah SAW mengatakan, "Amutahawwikuna fiha ya Ibn Al-Khattab?" Apa engkau masih ragu, masih bingung wahai Ibn Al-Khattab? Maksudnya untuk apa dipegang lagi? Karena sumber beragama kita sudah jelas Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu lagi kita mencari hidayah, mencari cara beribadah, mencari cara berkeyakinan dari sumber yang lainnya. Maka Rasulullah SAW melanjutkan bersumpah, "Walladhi nafsi biyadih," demi zat yang nyawaku berada di tangannya, "Lau kana Musa hayyan," seandainya Nabi Musa saja masih hidup,
ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Tidak ada pilihan baginya kecuali mengikutiku. Lihatlah wahai kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahi Umar padahal yang dipegang adalah lembaran Taurat. Bagaimana kalau yang dipegang adalah lembaran dari kitab-kitab tulisan orang-orang yang kafir? Kemudian kita ambil akidah kita dari tulisan-tulisan yang tidak jelas tersebut, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat lebih marah lagi. Jadi ini yang pertama, seseorang dikatakan berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah adalah yang pertama ciri-cirinya mereka berusaha mengambil agamanya, baik akidah, ibadah, muamalah dan yang lainnya dari sumber yang dua ini. Kemudian yang kedua adalah taqdimuhu ala ma siwahuma. Lebih mendahulukannya daripada ucapan-ucapan yang lainnya. Mendahulukan Al-Quran dan Sunnah di atas ucapan manusia yang lainnya. Karena apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya pasti benar, sementara yang disampaikan oleh orang selain dari itu bisa salah dan bisa benar. Tidak boleh kita melangkahi, mendahului. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian dahului, langkahi Allah dan Rasul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga pernah beliau murka mengatakan, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad, "Arahum sayahlikun." Aku melihat mereka akan binasa, kata Ibnu Abbas. Dalam redaksi yang pertama artinya nyaris kalian dihujani oleh hujan batu. Kenapa? Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa qala Umar. Kata beliau, aku bawakan kalian sabda Rasulullah, namun masih saja kalian mengatakan tapi Abu Bakar berkata demikian, tapi Umar berkata begini. Lihatlah, seandainya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya bertentangan dengan ucapan Umar, Abu Bakar sekalipun, tetap ucapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam harus dikedepankan. Maka yang lebih rendah dari Abu Bakar, lebih rendah derajatnya dari Umar, maka lebih layak juga untuk ditolak. Ketika terjadi pertentangan antara ucapannya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wasiat para ulama, bahkan semua imam mazhab mengingatkan demikian. Sering kita dengar ucapan al-Imam Syafi'i mengatakan, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Jika telah jelas kesahihan sebuah hadis dan bertentangan dengan yang lainnya, maka itulah mazhab. Hadis itulah mazhab. Beliau juga mengatakan, berkata Ar-Rabi', sami'tu Syafi'i yaqul. Beliau radhiyallahu anhu rahimahullahu taala di dalam riwayat mengatakan, ajma'al ulama, para ulama telah sepakat ala annahu, bahwasanya man istabanat lahu sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah nyata, telah jelas baginya kesahihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yajuzu lahu an yada'ahu liqauli ahad, maka tidak boleh bagi dia mencampakkan hadis yang sahih tersebut hanya karena ucapan seseorang. Kemudian yang ketiga, di antara ciri seorang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah mereka menjadikannya sebagai hakim, sebagai pemutus ketika terjadi perselisihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Allah berfirman, apabila kalian berselisih dalam masalah apapun, terutama dalam masalah agama ini, apa solusinya? Farudduhu ila Allah war Rasul. Kembalikan kepada Allah, yaitu kembalikan kepada Alkitab, Al-Quran. Wa ila Rasul, kembalikan kepada Rasul, yaitu kembalikan kepada sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sebagai prinsip yang sangat penting. Ketika seorang muslim berselisih dengan saudaranya, maka yang dipegang bukanlah yang lebih besar usianya, yang paling banyak jamaahnya, atau yang paling tampan misalkan, tidak.
mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, mana yang berdalil, yang berpegang, yang berpijak dengan Al-Quran dan Sunnah, itu lebih layak untuk diikuti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang lain lebih tegas lagi, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dirinya, mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun, tidak demi Rabbmu, mereka belumlah beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim pemutus perkara di saat mereka berselisih. Bukan sampai di situ, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima, sampai mereka tidak mendapati rasa berat hati dengan keputusanmu, dan sampai mereka benar-benar terima dengan sepasrah-pasrahnya dengan keputusanmu, baru dia beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri juga seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah mereka berusaha memahaminya dengan pemahaman yang benar. Bagaimana cara memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya, dalam muqaddimah tafsirnya, beliau mengatakan Al-Quran al-marja' fi tafsir Al-Quran, rujukan dalam menafsirkan Al-Quran pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, sebagian ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW, karena Rasulullah diutus di antara tugasnya adalah menjelaskan Al-Quran ini kepada umatnya. Jadi kalau sudah ada tafsiran dari Allah dan Rasulnya, itu sudah sebaik-baik tafsiran yang wajib kita pegang. Kemudian kata beliau, tafsiran para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus merujuk kepada tafsiran para sahabat? Pertama, karena mereka belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahasa Arab mereka masih murni, belum tercampur dengan kesalahan-kesalahan. Dan yang ketiga, rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Dan tentu sebaik-baik di sini dalam hal memahami agama ini, dalam hal mengamalkannya, dalam hal mendakwahkannya. Sehingga jika kita ingin masuk dalam kategori yang memiliki pemahaman yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, maka hendaklah kita merujuk kepada para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan keridhaannya terhadap para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah berfirman, orang-orang yang terdahulu lagi pertama kali dari kalangan muhajirin dan ansar, itu sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah telah ridha terhadap mereka. Tidak mungkin Allah meridhai suatu kaum yang pemahamannya tidak benar, akidahnya, ibadahnya tidak benar. Dan ini sebesar-besar dalil akan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah berada di atas jalur yang benar. Mereka telah meniti jalan ini dan terbukti berbuah dengan surga. Maka jika kita ingin termasuk dari golongan mereka yang telah sukses menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tugas kita hanyalah bagaimana meniti jejak mereka, mempelajari bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka berdakwah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Yang di belakang luruskan saja. Allahu Akbar. Alhamdulillah. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.